Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin dengan NIM 24173828. Saya sedang berkuliah di Universitas 19 November dan saya sedang mengerjakan tugas dari ibu dosen pengampu, yaitu Ibu Rosti SPD MPD. Dan saya sedang mengerjakan tugas yaitu pendidikan kesehatan sekolah, dengan materi yang akan saya bawakan kali ini tentang pentingnya imunisasi untuk kesehatan. Baik, langsung saja. Baik, kita melaju ke poin selanjutnya, yaitu tentang imunisasi kesehatan sejak dini adalah investasi di masa depan. Nah, pendahuluan. Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap manusia, terutama bagi bayi maupun anak-anak yang sedang mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan. Anak yang sehat dapat bertumbuh dengan baik, belajar secara optimal, serta memiliki masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, menjaga kesehatan sejak dini menjadi tanggung jawab penting bagi orang tua, keluarga, maupun masyarakat. Salah satu cara menjaga kesehatan anak sejak dini adalah melalui imunisasi. Nah, imunisasi merupakan upaya mencegah penyakit yang dapat dilakukan dengan cara memberikan vaksin untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu. Nah, program imunisasi telah terbukti mampu melindungi jutaan anak di seluruh dunia dari berbagai penyakit berbahaya. Pada masa bayi dan anak-anak, sistem kekebalan tubuh belum berkembang secara sempurna, sehingga mereka lebih mudah terserang penyakit seperti campak, polio, dan hepatitis B, difteri, tetanus, dan tuberkulosis dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius, bahkan kematian. Nah, dengan imunisasi, tubuh anak dapat membentuk perlindungan sehingga risiko terkena penyakit lebih kecil. Imunisasi tidak hanya melindungi kesehatan individu, tetapi juga membantu menjaga kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Oleh sebab itu, sejak dini menjadi langkah penting dalam menciptakan generasi yang sehat, kuat, dan produktif. Nah, kesehatan merupakan salah satu kebutuhan utama dalam kehidupan manusia. Setiap orang tertentu ingin hidup sehat agar belajar dan bekerja, beraktivitas dengan baik. Salah satu cara penting untuk menjaga kesehatan adalah dengan cara melakukan imunisasi atau vaksin. Imunisasi merupakan upaya pencegahan penyakit yang sangat efektif dan telah digunakan negara lain yang untuk melindungi masyarakat dan berbagai penyakit menular yang berbahaya. Nah, penyakit menular seperti campak, polio, hepatitis, dan difteri, tetanus dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius, bahkan kematian, terutama pada bayi dan anak-anak. Oleh karena itu, imunisasi menjadi langkah penting untuk meningkatkan kekebalan tubuh agar seorang terlindungi dari penyakit tertentu. Nah, saat ini imunisasi tidak hanya diberikan kepada bayi ataupun anak-anak, tapi juga kepada remaja, orang dewasa, ibu hamil, dan lansia, sesuai kebutuhan kesehatan masing-masing. Dengan imunisasi, tubuh dapat mengenal dan melawan virus atau bakteri penyebab penyakit sebelum penyakit tersebut menyerang tubuh secara serius. Nah, program imunisasi juga membantu pemerintah dalam menurunkan angka kematian akibat penyakit menular. Banyak penyakit berbahaya yang dahulu sering menyebabkan wabah
kini dapat dikendalikan berkat imunisasi. Oleh sebab itu, masyarakat perlu memahami pentingnya imunisasi agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang salah mengenai vaksin. Nah, imunisasi adalah salah satu proses untuk meningkatkan kekebalan tubuh seorang terhadap penyakit tertentu dengan cara memberikan vaksin. Vaksin adalah zat yang mengandung virus atau bakteri yang telah dilemahkan atau dimatikan sehingga tidak menyebabkan penyakit, tetapi dapat merangsang tubuh membentuk kekebalan tubuh. Ketika seorang mendapatkan imunisasi, sistem kekebalan tubuh akan belajar mengenali kuman penyebab penyakit. Jika suatu saat tubuh terkena penyakit tersebut, tubuh sudah memiliki pertahanan sehingga penyakit dapat dicegah atau gejalanya menjadi lebih ringan. Nah, imunisasi merupakan salah satu bentuk pencegahan penyakit yang paling efektif dan aman dan murah dibandingkan pengobatan. Setelah seseorang sakit, karena imunisasi sangat dianjurkan di usia dini. Nah, sebelum kita lanjut, terlebih dahulu saya akan membahas tujuan imunisasi. Nah, tujuan imunisasi itu adalah melindungi tubuh dari penyakit menular yang berbahaya. Selain itu, imunisasi juga memiliki beberapa tujuan, antara lain yang pertama, meningkatkan kekebalan tubuh. Imunisasi membantu tubuh membentuk antibiotik untuk melawan penyakit tertentu. Yang kedua, penyakit menular, dan dengan imunisasi risiko tertular penyakit menjadi lebih kecil. Dan poin yang ketiga itu mengurangi angka kematian. Banyak penyakit berbahaya dapat dicegah melalui imunisasi, sehingga angka kematian bayi dan anak-anak menurun. Yang keempat itu mencegah wabah penyakit. Jika banyak orang mendapat imunisasi, penyebaran penyakit akan lebih sulit terjadi. Nah, poin yang kelima itu meningkatkan kesehatan masyarakat. Masyarakat yang sehat akan lebih produktif dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Nah, langsung saja kita ke materi selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis imunisasi. Imunisasi itu terdiri dari beberapa jenis sesuai penyakit yang dicegah. Nah, yang pertama itu imunisasi BCG. Apa sih imunisasi BCG? Nah, langsung saja saya akan imunisasi BCG diberikan untuk mencegah penyakit tuberkulosis atau TBC. Yang kedua itu imunisasi hepatitis B. Imunisasi ini bertujuan mencegah penyakit hepatitis yang menyerang hati. Yang ketiga itu imunisasi polio. Imunisasi polio mencegah penyakit polio yang dapat menyebabkan kelumpuhan. Yang keempat itu imunisasi DPT. Apa sih imunisasi DPT? Imunisasi DPT adalah imunisasi yang melindungi tubuh dari difteri, pertus, batuk rejan, dan tetanus. Nah, yang selanjutnya itu yang poin kelima, imunisasi campak. Imunisasi campak bertujuan mencegah penyakit campak yang mudah menular. Ya, poin selanjutnya itu imunisasi MR. Imunisasi MR mencegah campak dan rubella. Yang ketujuh itu imunisasi HPV. Imunisasi HPV merupakan pencegahan karakter serviks. Nah, yang selanjutnya itu ada imunisasi yang tidak asing, yaitu seperti imunisasi COVID-19. Nah, pasti banyak teman-teman yang tidak asing dengan imunisasi ini. Nah, imunisasi ini diberikan untuk membantu melindungi tubuh dari virus COVID-19. Nah, poin selanjutnya itu yaitu
Cara kerja imunisasi. Imunisasi bekerja dengan cara merangsang sistem kekebalan tubuh. Saat vaksin masuk ke tubuh, tubuh akan mengenali zat asing tersebut, membentuk antibodi. Antibodi adalah zat pelindung yang sangat membantu tubuh melawan penyakit. Jika suatu saat virus atau bakteri asli masuk ke tubuh, antibodi sudah siap melawan sehingga tubuh tidak mudah sakit. Nah, proses ini sangat penting karena tubuh menjadi lebih siap menghadapi penyakit-penyakit tanpa harus mengalami sakit berat terlebih dahulu. Nah, kita maju ke poin selanjutnya, yaitu tentang pentingnya imunisasi untuk kesehatan. Nah, imunisasi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan individu maupun masyarakat. Yang pertama itu melindungi anak dari penyakit berbahaya. Anak-anak memiliki sistem kekebalan tubuh yang belum sempurna. Oleh karena itu, imunisasi membantu melindungi mereka dari penyakit serius seperti polio, campak, dan difteri. Nah, yang kedua itu mencegah kecacatan. Beberapa penyakit dapat menyebabkan kecacatan permanen. Contohnya polio yang dapat menyebabkan kelumpuhan. Dengan imunisasi, risiko tersebut dapat dicegah. Yang ketiga itu mengurangi risiko kematian. Imunisasi terbukti menurunkan angka kematian akibat penyakit menular. Yang keempat itu membentuk kekebalan kelompok. Jika sebagian besar masyarakat dapat imunisasi, penyebaran penyakit menjadi lebih sulit. Hal ini disebut kekebalan kelompok. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin berikutnya, yaitu tentang peran imunisasi dalam mencegah penyakit menular. Imunisasi memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga kesehatan masyarakat. Berikut beberapa peran penting imunisasi bagi masyarakat. Yang pertama itu membentuk kekebalan tubuh. Imunisasi membantu tubuh mengenali dan melawan kuman penyebab penyakit. Setelah mendapat vaksin, tubuh akan membentuk sistem pertahanan berupa antibodi. Ketika virus atau bakteri masuk ke tubuh, antibodi akan segera melawan sehingga penyakit dapat dicegah. Yang kedua itu mengurangi risiko penularan penyakit. Orang yang sudah diimunisasi akan memiliki kekebalan tubuh yang tinggi dan memiliki kemungkinan lebih kecil terkena penyakit menular. Hal ini juga membantu mengurangi penyebaran penyakit kepada orang lain, terutama kepada bayi, lansia, dan orang-orang yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Nah, yang ketiga itu mencegah terjadinya wabah. Jika sebagian besar masyarakat mendapatkan imunisasi, maka penyebaran penyakit akan terhambat. Kondisi ini disebut kekebalan kelompok atau herd immunity. Dengan adanya kekebalan kelompok, wabah penyakit dapat dicegah. Nah, poin yang keempat itu adalah menurunkan angka kesakitan dan kematian. Sebelum adanya imunisasi, banyak anak-anak meninggal akibat penyakit menular seperti polio, campak. Setelah program imunisasi dilakukan secara luas, angka kesakitan dan kematian itu berkurang. Akibatnya, penyakit tersebut menurun secara signifikan dari yang biasanya. Nah, yang poin kelima itu menghemat biaya pengobatan. Nah, pencegahan melalui imunisasi ini lebih murah dibandingkan biaya pengobatan ketika seorang sudah terkena penyakit. Selain itu, imunisasi juga membantu mengurangi beban keluarga dan pemerintah dalam bidang kesehatan. Nah, baik, kita masuk ke poin terakhir, yaitu poin ke-6, yaitu mendukung tumbuh kembang anak. Anak yang sehat akan lebih mudah belajar, sedang bermain dan berkembang dengan baik. Imunisasi membantu menjaga kesehatan anak sehingga tumbuh fisik dan mentalnya menjadi optimal. Nah, itulah tadi
peran imunisasi dalam mencegah penyakit menular. Selanjutnya kita masuk ke ke materi selanjutnya, yaitu tentang dampak jika tidak melakukan imunisasi. Nah, apa sih dampaknya yang akan terjadi jika kita tidak melakukan imunisasi? Nah, dampaknya itu seperti anak lebih mudah terkena penyakit menular dan risiko komplikasi penyakit menjadi lebih besar. Penyakit dapat menyebar dengan cepat di lingkungan masyarakat, meningkatkan angka kematian akibat penyakit yang sebenarnya dapat dicegah. Terjadinya wabah penyakit di suatu daerah. Nah, karena itu imunisasi sangat penting dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh tenaga kesehatan. Nah, cara mendukung program imunisasi yaitu adalah masyarakat dapat mendukung program imunisasi cara berikut. Yang pertama itu membawa anak ke posyandu untuk mendapatkan imunisasi lengkap. Yang kedua itu mencari informasi yang benar tentang manfaat imunisasi. Yang ketiga itu tidak mudah percaya pada berita palsu atau hoax mengenakan vaksin. Yang empat, mengajak keluarga dan lingkungan sekitar untuk mendukung imunisasi. Yang kelima itu menjaga pola hidup sehat agar daya tahan tubuh itu kuat dan tidak mudah terkena penyakit. Nah, di sini kita melaju ke poin kelima, yaitu menghemat biaya pengobatan. Pencegahan penyakit melalui imunisasi jauh lebih murah dibandingkan pengobatan ketika sakit. Yang keenam itu menjaga kesehatan generasi masa depan. Anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi yang kuat, cerdas, dan produktif. Membantu meningkatkan harapan hidup dengan kurangnya penyakit menular. Kualitas hidup masyarakat akan meningkat dan ada harapan hidup untuk hidup lebih panjang. Nah, baik, kita melaju ke poin selanjutnya, yaitu manfaat imunisasi bagi individu atau diri sendiri. Nah, manfaat bagi individu, tubuhnya lebih kebal terhadap penyakit, mengurangi risiko sakit berat, mencegah komplikasi penyakit, membantu pertumbuhan anak agar anak lebih sehat. Nah, manfaat bagi keluarga, mengurangi biaya pengobatan, mengurangi risiko penularan dalam keluarga, memberikan rasa aman bagi orang tua. Nah, itu tadi manfaat bagi keluarga. Sekarang manfaat bagi masyarakat. Nah, mengurangi wabah penyakit, menjaga kesehatan lingkungan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, itulah tadi manfaat bagi masyarakat. Nah, selanjutnya itu kita maju ke poin selanjutnya tentang dampak jika tidak melakukan imunisasi. Nah, dampak jika tidak melakukan imunisasi menimbulkan berbagai dampak buruk antara lain, yaitu mudah terserang penyakit, tubuh menjadi lebih rentan terhadap penyakit menular. Nah, penyakit menjadi lebih parah. Nah, tanpa imunisasi penyakit akan berkembang dan menjadi lebih serius. Nah, selanjutnya risiko penularan lebih tinggi. Orang yang tidak diimunisasi dapat menularkan penyakit selanjutnya yaitu terjadinya wabah. Jika banyak orang tidak melakukan imunisasi, penyakit dapat menyebar luas. Nah, kita laju ke poin selanjutnya, yaitu tentang peran orang tua dan pemerintah dalam imunisasi. Nah, peran orang tua membawa anak untuk imunisasi tepat waktu, memahami manfaat imunisasi, mendukung program kesehatan pemerintah. Nah, yang selanjutnya peran pemerintah. Peran pemerintah menyediakan vaksin yang aman, melaksanakan program imunisasi nasional, memberikan edukasi kepada masyarakat, menyediakan layanan kesehatan dan mudah dijangkau. Nah, kita maju ke poin selanjutnya, yaitu tentang
tantangan dalam pelaksanaan imunisasi. Walaupun imunisasi sangat penting, masih terdapat beberapa tantangan seperti kurangnya pengetahuan masyarakat, adanya informasi palsu tentang vaksin, akses layanan kesehatan yang terbatas, ketakutan terhadap efek samping. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan edukasi yang benar mengenai manfaat keamanan imunisasi. Nah, saya akan memberikan kesimpulan. Imunisasi adalah cara penting untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit menular. Dengan imunisasi, tubuh dapat melawan virus dan bakteri penyebab penyakit, sehingga risiko sakit menjadi lebih tinggi. Imunisasi memiliki banyak manfaat bagi individu, keluarga, maupun masyarakat. Selain melindungi kesehatan, imunisasi juga membantu mencegah wabah penyakit, menurunkan angka kematian. Oleh karena itu, imunisasi harus dilakukan secara lengkap dan tepat waktu agar tercipta masyarakat yang sehat dan kuat. Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya imunisasi perlu ditingkatkan demi masa depan yang lebih sehat. Nah, baik, itulah tadi video pembelajaran tentang manfaat imunisasi bagi kesehatan. Mungkin itu saja yang bisa saya bawakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.